tunjukkan ayat yang mengatakan Nabi Musa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Jika ada, malam ini aku akan mualaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah. Pada tayang kali ini kita menyajikan sebuah rekaman dialektika yang sangat sengit dan mendalam antara apologet Muslim Yonatan Nandar berhadapan dengan seorang pria Kristen. Perdebatan ini berfokus pada fondasi paling krusial dalam teologi, yaitu esensi dan hakikat ketuhanan Yesus Kristus. Diskusi seketika memanas tatkala sang pria Kristen menyodorkan sebuah klaim ekstrim mengenai kemahakuasaan Tuhan, di mana ia menyatakan bahwa Tuhan berhak serta berkuasa untuk mengangkat siapa saja menjadi Tuhan, bahkan sosok manusia seperti Fir'aun sekalipun. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi, kalau menurut Alkitab, jikalau ada orang bertemu dengan malaikat di goa-goa gelap, itu adalah iblis. Apabila si Rudi mengutip karangan Petrus 2, pasal 2 ayat keempat yang mengatakan bahwa nabi yang menerima firman Tuhan di goa adalah dari iblis, ini salah besar saudaraku. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-9 di sana, masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian apakah kerjamu di sini, hai Eliyahu atau hai Elia? Ini adalah salah satu jawaban yang sangat telak bahwa penerimaan wahyu di goa bukan hanya diterima oleh Nabi Muhammad SAW di dalam gua Hiro. Apabila kita melihat penjelasan Moreh Kainama dengan Moreh Donditan mengenai gua Hiro sudah diulas sangat baik di dalam video sebelum ini ya saudara. Dan di 1 Raja-Raja 19 ayat ke-9 pun sungguh sangat dinyatakan bahwa penerimaan wahyu di goa bukan kali pertama saja yang diterima oleh Nabi Muhammad, tetapi Nabi Elias ya, itu pun menerima wahyu di dalam goa, saudaraku. Jelas sudah jawaban ini? Dan inilah kenapa sang debitur tidak mau saya menjelaskan ini, karena ada di dalam Alkitab salah satu nabi yang menerima wahyu Tuhan, firman Tuhan di dalam goa, saudara. Kiranya menjadi berkah. Paham ya? Yang kedua, ini langsung skamat sama kau Nandar. Kau bilang tadi bahwa Tuhan tidak pernah menjadi nabi, atau nabi tidak pernah menjadi Tuhan. Keluaran 7 ayat 1 Nandar. Tolong di share screen. Wah, lari pula yang punya room. Halo yang punya room, keluar. Hai yang punya room. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Hai yang punya room, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Share screen, mohon share screen. Siap. Merespon klaim tersebut, Yonatan Nandar secara brilian melancarkan sanggahan rasional untuk membongkar cacat logika dalam pandangan lawan bicaranya. Beliau menegaskan bahwa menyamakan kemahakuasaan Tuhan dengan tindakan mereproduksi zatnya sendiri adalah sebuah bentuk absurditas berpikir. Secara epistemologi teologi, sang pencipta yang maha tinggi mutlak memiliki sifat mukhalafatul hawadisi atau tidak serupa dengan makhluk dan maha esa. Sehingga sangat mustahil secara logika jika zat yang maha abadi menurunkan derajatnya atau mengangkat materi ciptaan yang terbatas untuk menduduki posisi yang setara dengan dirinya. Oke, tarik. Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Artinya kau kalah telak Nandar. Titik, jangan kau jawab, itu titik, sudah kalah telak kau. Kau bilang nabi tidak pernah jadi Tuhan. Suka-suka Tuhan diangkat nabi menjadi Tuhan pun bisa, sekalipun itu hanya untuk Firaun. Tuhan, suka-suka Tuhan diangkat nabi menjadi Tuhan pun bisa, sekalipun itu hanya untuk Firaun.
Si Rudi ini menerjemahkan Sefer Shemot, ya, Sefer Shemot pasal ke-7 ayat ke-1, Vayomer Yod Hefafe El Moshe Re'eh Nataticha Elohim, yang dia tidak mengerti ya kaidah atau gramatikal Hebrew. Bagaimana saya menjelaskannya? Berikut ini penjelasannya, saudara. Ini adalah tulisan kursifnya, saudaraku. Vayomer Yod He El Moshe Re'eh Nataticha Elohim. Nah, Elohim ini bentuk jamak, saudara ya. Atau kalau dalam tulisan cetaknya seperti ini, Lamed ya, Elo, sebentar, Elohim set. Nah, ini adalah bentuk jamak ya. Elohim tulisan kursif, Elohim tulisan cetak. Nah, bentuk jamak atau plural dari kata Eloah. Bentuk plural dari kata Alef, Lamet, Elo, Vav, He, Elo, ya, Eloah. Atau kalau dalam tulisan cetaknya Set, Lamet, Elo, Vav, Eloah ya. Nah, seperti ini. Nah, masalahnya saudaraku, Rudi ini nggak ngerti kalau Elohim di sini bukan bermakna Tuhan. Kenapa, saudara? Musa itu tidak pernah jadi Tuhan, tidak pernah jadi pencipta. Coba saudara searching ya di KBBI pengertian Tuhan. Tuhan itu pencipta loh ya. Apakah Musa telah menciptakan sesuatu? Apakah Musa pernah menciptakan sesuatu? Ataukah ada di dalam Torah Musa mengklaim bahwa dirinya Tuhan atau sesembahan? Tidak ada. Ini bermula dari salah kaprah penerjemahan. Nah, saya tidak mau berasumsi. Saya akan memberikan data dan fakta berdasarkan literasi kekristenan sendiri ya, bahwa Elohim itu yang merupakan plural dari kata Eloah itu bisa memiliki pengertian hakim-hakim, raja, malaikat. Jadi di sini dikatakan bahwa Musa ini adalah menjadi menjadi penguasa atau menjadi yang dijunjung, yang dituruti, yang diikuti oleh abangnya yaitu Harun. Karena Musa ini memiliki keterbatasan ya, beliau itu agak cadel gitu, sehingga dia butuh orang yang dapat menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada Bnei Yisrael melalui abangnya yang bicaranya normal. Begitu saudara ya. Guna memperkuat argumentasi ketauhidan, Yonatan Nandar membelokkan arah perdebatan pada pengujian tekstual di dalam Alkitab itu sendiri, khususnya kitab Perjanjian Lama. Beliau membeberkan bukti-bukti hermeneutika bahwa Alkitab sejatinya tidak pernah mengindikasikan inkarnasi Tuhan menjadi manusia, melainkan menubuatkan kedatangan seorang utusan Allah yang abadi. Pendedahan ayat-ayat kenabian, Yonatan Nandar menunjukkan bagaimana nubuat-nubuat kuno tersebut secara presisi mengarah pada sosok Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, sekaligus menegaskan kembali bahwa status para utusan adalah hamba Allah, bukan zat yang disembah. Tolong, aku sederhana. Ya, pertanyaanku sederhana. Tas dulu. Ke kanan, biar kena. Nah, gitu. Ya. Tolong, tunjukkan ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan Nabi Musa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Jika ada, malam ini aku akan mualaf. Silakan. Asyadu. Disaksikan melalui doa. Asyadu.
Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah. wa asyhadu. Tunggu dulu. Nanti aku akan bertanya tentang itu. Silakan, jawab dulu. Silakan, jawab dulu. Karena habis ini aku nanti bertanya. Oke, Nanda. Bisa nggak aku hanya beriman kepada Allah SWT? Oke, Bang Rudi. Boleh. Nah, itu aja dulu. Nggak usah, enak. Itu aja dulu, itu aja. Perbuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad oleh Musa dalam Al-Quran. Silakan. Oke, Bang Rudi. Tapi boleh ya, setelah aku jawab ini, aku menjelaskan yang tadi, boleh? Jangan. Karena waktu sudah banyak kali, 1 jam. Masa nggak cukup 1 jam 16 menit? Itulah akal bulus dari Rudi sang debitur. Dia mengatakan bahwa saya diberikan porsi waktu 1 jam 16 menit. Padahal 1 jam 16 menit ini digunakan bersama ya. Kita bersoal jawab. Ketika dia melontarkan fitnahan tentang iblis yang dilemparkan ke neraka dan dikirim ke gua-gua, kemudian Musa dijadikan Tuhan sebagaimana Exodus atau Shemot, Sefer Shemot pasal ke-7 ayat ke-1, dia nggak mau memberikan waktu saya untuk menjawab. Kenapa saudaraku? Sebenarnya dia tahu arah dan tujuan dari pembicaraan saya kemana, itu tahu. Pasti ke Hebrunya, ke original teksnya, ke kritik teks dan kritik bentuk. Oleh karenanya dia katakan nggak boleh lagi kembali ke awal, nggak boleh lagi menjelaskan itu. Dan inilah trik dan intrik sang debater di dalam menghindar menerima sebuah kebenaran Islam, saudaraku. Kiranya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lahi tra'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah mendalam yang dapat kita petik dari perdebatan ini adalah pentingnya menjaga kesucian konsep ketuhanan melalui nalar yang sehat dan pemahaman teks yang murni. Tuhan yang sejati tidak akan pernah terbagi, terdegradasi, atau diserupakan dengan makhluknya dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menyimak analisis teologis ini hingga akhir hanya di channel Cerita Hikmah. Terus dukung saluran ini dengan klik tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.